Dalam formulasi sediaan topikal, konsep reaksi asam basa itu dapat mempengaruhi stabilitas, kelarutan, dan efektivitas zat aktif yang terkandung di dalam produk tersebut. Di mana yang pertama tadi ada stabilitas zat aktif. Beberapa zat aktif itu memiliki pH spesifik di mana mereka itu lebih stabil. Oleh karena itu, pemilihan pH yang sesuai dalam formulasi itu dapat meningkatkan stabilitas kimia zat aktif. Contohnya, asam askorbat atau vitamin C lebih stabil dalam formulasi dengan pH yang lebih rendah. Terus ada kelarutan zat aktif, di mana kelarutan zat aktif ini dalam formulasi topikal dapat dipengaruhi oleh pH. Beberapa zat aktif mungkin lebih larut atau kurang larut dalam air pada pH tertentu. Misalnya, ada asam salisilat dapat lebih larut dalam formulasi dengan pH yang lebih rendah. Terus ada efektivitas penyerapan. Penyerapan zat aktif oleh kulit itu dapat dipengaruhi oleh pH. pH kulit yang normal berkisar antara 4 hingga 6 dan formulasi dengan pH yang mendekati nilai ini dapat meningkatkan penyerapan zat aktif. Misalnya, beberapa obat topikal antiinflamasi lebih efektif pada pH kulit. Nah, contohnya itu pada formulasi krim anti akne yang mengandung asam salisilat. Asam salisilat efektif dalam mengatasi jerawat karena dapat membantu membersihkan pori-pori dan mengurangi peradangan. Dalam formulasi ini, pemilihan pH yang sesuai dapat meningkatkan kelarutan dan stabilitas asam salisilat. Lalu, syarat-syarat SNI yang dapat mendukung formulasi sediaan topikal itu melibatkan beberapa aspek, yaitu yang pertama ada stabilitas formulasi. Itu memastikan bahwa formulasi ini stabil dan tidak mengalami perubahan yang signifikan selama masa simpan. Terus yang kedua itu menetapkan batas-batas perubahan fisik dan kimia yang dapat diterima. Lalu yang kedua ada iritasi kulit. Itu kita menjamin bahwa sediaan topikal ini tidak dapat menyebabkan iritasi atau reaksi yang tidak diinginkan pada kulit, serta menyertakan uji dermatologis untuk memastikan keamanan penggunaan pada kulit. Lalu yang ketiga itu ada informasi produk, di mana kita itu harus menyertakan informasi yang jelas dan akurat pada label produk terkait dengan pH formulasi, penggunaan yang disarankan, dan efek samping potensialnya. Lalu yang kedua ada nama dan jumlah zat aktifnya, kontraindikasi dan peringatan yang relevan, nomor izin edar dan produsennya. Terus ada uji klinis atau uji laboratorium, di mana kita itu kan menyertakan persyaratan untuk uji klinis atau uji laboratoriumnya, itu guna memvalidasi efektivitas dan keamanan formulasi tersebut. Lalu kita mengevaluasi performa formulasi dalam kondisi nyata atau pada subjek uji. Lalu ada pemeriksaan pH, di mana kita harus menetapkan rentang pH yang sesuai untuk formulasi topikal, di mana kita memastikan bahwa formulasi ini mempertahankan pH yang sesuai dengan selama umur pensimpanannya. Nah, kemasan yang sesuai, di mana kita itu menetapkan terkait jenis, bahan, dan keamanan. Kemasan itu menjamin bahwa kemasan ini dapat melindungi formulasi dari kontaminasi dan kerusakan. Lalu ada uji keamanan produk, kita itu menetapkan batas-batas penggunaan bahan berbahaya. Lalu kita mengharuskan formulasi itu melewati uji-ujian keamanan yang relevan. Lalu ada uji stabilitas, di mana kita menyertakan uji stabilitas yang memeriksa perubahan formulasi selama penyimpanan pada kondisi tertentu.